Wah, ini ada Bapak. Bapak mau kemana? Ya. Bapak pekerja nih ke rumah. Ke atas ya? Ke atas. Nah, kalau itu Ini udah dibawain rumah saya. Bapak anaknya juga belajar di sekolah alam. Ke sekolah. Oh iya. 2 orang saja. Oh, 2 orang. 2 orang. Sarah nih mau naik ke atas. Dur. Anak. Kelas 4 1. Kelas 1 baru kelas 1. Oh. Ya. Tapi Bapak nggak bisa lihat ya? Ya nggak bisa. Sampun. Oh. Suwe, Pak. Sudah lama. Sudah lama ya. Suwe ini sudah lama nih. Tapi Bapak udah biasa naik turun bukit ini? Sampun biasa naik turun niki. Kadang-kadang nih, Bu. Pak. Oh, kadang-kadang. Kalau sendiri bisa? Bisa. Man pada dia Pelan-pelan nih. Ada. Ya udah kalau gitu sama-sama ya, pelan-pelan Pak ya. Siap. Makasih, Pak. Iya. Lewatin saya. Di balik ketenaran Pulau Bali di negeri Indonesia dan bahkan mancanegara, kami menemukan kisah tentang kebangkitan anak-anak di pelosok Pulau Dewata ini. Adalah Pandey Putu Setiawan yang punya mimpi besar untuk bisa melihat anak-anak miskin di seluruh Pulau Bali bisa mengenyam pendidikan. Bersama sejumlah teman, ia kemudian membangun komunitas anak alam, sebuah lembaga nirlaba yang ditujukan untuk membantu pendidikan anak-anak tersebut. Para relawan juga tak segan mencarikan bantuan buku, alat tulis, seragam, beasiswa, hingga rela menjadi pengajar sukarela. Setelah 3 tahun sukses mengubah paradigma masyarakat di desa Blandingan, Pandey dan komunitas anak alam mengadopsi dan diaplikasikan konsep tersebut ke 14 desa lainnya di Bali. Apa yang telah dilakukan oleh Pandey dan komunitas anak alam memberikan banyak manfaat bagi anak-anak miskin di wilayahnya. Anak-anak desa itu kini bisa tersenyum dan ceria menyambut masa depan mereka. Tinggi sekali Pak Alam ya. Pak Alam udah biasa naiknya. Setiap hari begini. Aduh, capek sekali. Aduh, nafasnya habis. Pak Alam rumahnya di mana? Di rumah nih ke. Oh iya, kalau gitu kita pisah dengan Pak Alam di sini ya. Nggih, pamit teman kita Terima nggih. kasih. Pak Alam. Ayah Bapak Rika. Ya, terima kasih kami ke sana ya. Ya. Tujuh belas Agustus tahun yang sama. Hari merdeka. Merdeka. Hari merdeka, Sumpah merdeka. Ah, Pandey ya? Halo. Ya, apa kabar? Selamat datang. Baik, Pak. Lagi acara apa ini? Kita belajar, Pak. Iya. Iya. Ini ada teman-teman ini kan? Kamu di mana, Pak? Ketemu di bawah tadi. Mari. Iya, iya. Mau lihat ini. Iya. Oke, bagus. Sekarang Iya. duduk ya. Mundur dikit, Waduh. mundur. Panas ya? Panas Ya, sekali. duduk. Pandey, jadi ini berapa banyak anak-anak yang berkumpul di sini? Kalau sore ini 200, Pak. 200 anak ya? Iya. Dari mana aja mereka ini? Kalau mereka di satu dusun di sini aja, Pak.
Satu dusun aja, 200 ya. anak. Tapi mereka lokasinya mencar, jadi kalau mereka mau ke sini jalan kaki juga 1 jam. 1 jam? Iya. Anak-anak kecil-kecil ini? Iya, mereka biasa kalau jalan kaki biasa sejauh itu. Wow. Terus biasa aktivitasnya di sini apa? Kalau kita ini biasanya di luar sekolah, kalau pas kita ada liburan teman-teman relawan, kita mengajar ke sini. Oh, jadi tempat anak-anak berkumpul juga Tempat di sini? berkumpul di sini, ya. Padahal ini mempermudah. tempat apa ini? Bendungan ini? Ini tempat menampung air, Pak. Karena di sini nggak ada air, mereka memanfaatkan air danau dan air hujan. Jadi ini air dari mana ini? Ini air dari bawah, Pak, dari danau. Terus di apa? Dipompa ke atas? Disedot ke atas, nanti mereka mecah lagi. Terus kemudian disalurkan ke Ya, desa-desa di yang sini? paling dekat, yang lainnya masih pakai air hujan. Oh, Ya. jadi di sinilah tempat bermain. Termasuk ada, saya lihat, Ada lapangan sepak bola. lapangan sepak bola. Ini lahan milik warga, jadi kita pakai Diizinkan. diizinkan. Jadi kegiatannya apa saja ini anak-anak ini? Kalau kita banyak ya belajar, tapi jarang yang pelajaran formal. Oh, yang Ya. diajarkan apa biasanya? Ya, yang di sekolah mereka nggak dapat bahasa Inggris, kita bahasa Inggris tentang sampah, terus tentang lingkungan, ya kayak gitu. Ini orang tua mereka biasanya kerja apa nih umumnya di sini nih? Kalau mereka di sini semua ladang tada hujan, jadi kalau musim hujan mereka bercocok tanam. Kalau di luar itu jarang bisa bagus hasilnya. Nah, Pandey sendiri kenapa tertarik untuk membantu anak-anak di sini? Saya sendiri kebetulan orang tua kerja di sini di puskesmas dulu. Masih kecil, jadi saya sempat tinggal di sini, ngikutin bapak kerja. Lalu saya sangat beruntung udah bisa sekolah S2. Jadi ketika saya pulang, ternyata adik-adik terlalu banyak yang tidak bisa sekolah. Jadi ya mau apa lagi? Ada perasaan bersalah juga Ada ya? perasaan bersalah saya. Kenapa ya. pinter sendiri? Ya, itu yang paling membuat saya merasa, wah ini nggak fair buat saya sih sebenarnya. Ya. Nah, banyak anak-anak muda yang sudah mendapatkan pendidikan tinggi, kemudian kesempatan untuk mencari nafkah di kota dengan kondisi yang lebih baik. Kok malah sebaliknya Pandey kembali? Apakah perasaan itu tadi cukup kuat untuk menarik Pandey kembali ke kampung halaman? Ya, mungkin itu memori masa kecil saya rasanya. Jadi orang tua saya pengabdi puskesmas, ibu saya petani. Jadi ketika saya pulang liburan sekolah, ketemu mereka, bertemu warga, ya setelah saya merasa cukup melihat dunia lah sempat. Jadi ketika pulang, kalau saya pergi lagi, kayaknya bukan hari ini waktunya. Saya harus tinggal di sini karena kalau saya tinggalin mereka 5 tahun, banyak sekali yang tidak bisa saya kerjakan. Kerjakan ya. Ya. Ini kan kalau ya saya misalnya atau banyak juga penonton Kick Andy merasa bahwa ini orang gila ini. Saya dengar orang tua bahkan pernah bilang Pandey ini gila ya. Iya, Pak. Kenapa waktu itu? Orang tua saya bingung ketika ditanya sama tetangganya, anaknya kerja di mana. Jadi kalau orang tua pinginnya jawabnya pegawai di kantor apa gitu. Dia bingung menjawab itu, jadi dia merasa malu. Lalu saya diruat upacara ada berapa kali, 5 kali, tapi tetap. Terus yang kedua, karena saya sering ke kampung, di kampung nggak ada air, kalau saya pulang ini kotor semua. Oh, jadi karena maka orang tua bilang anakku jadi orang gila gitu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Oh, nah, apa kemajuan yang dirasakan Pandey dengan kegiatan di komunitas anak alam ini? Yang paling mendasar, Pak, ya, mental mereka harus keangkat gitu. Karena selama ini mereka makan setidaknya masih bisa, tapi mereka nggak punya, kayak mentalnya kurang percaya diri gitu. Jadi itu yang saya kerjakan cukup panjang, bahwa mereka adalah anak-anak hebat, mereka sangat-sangat pintar, tapi mungkin kesempatan sangat jarang. Jadi kami pacu mereka harus percaya diri itu. Setelah itu baru kita kasih bukti. Sebelum ini anak-anak di desa-desa sekitar sini pendidikannya paling tinggi apa? Paling tinggi SD. Kalau yang perempuan khususnya yang daerah-daerah Bebukitan itu, kalau tamat SD atau sebelum tamat SD mereka berhenti sekolah jadi pembantu rumah tangga di Denpasar. Jadi kalau di Denpasar ada pembantu rumah tangga dari daerah-daerah sini rata-rata. Yang rata-rata ya SD. Sekarang dengan adanya komunitas alam, pendidikan tertinggi sudah apa? Kami baru dapat 1 anak dari sini yang sudah kuliah di Fakultas Kedokteran. 1. Kuliah di Fakultas Kedokteran, walaupun 1 tapi minimal itu sudah jauh. Itu luar biasa buat saya. Dibandingkan yang lama ya? Ya, itu seperti saat wisuda rasanya. Jadi ketika 1 anak bisa, itu mungkin bisa menjadi contoh nanti menggantikan saya untuk bekerja, meneruskan kerjaan itu di sini. Sehingga apalagi kedokteran ya.